Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amatan basri wa a'udzu billahi barakatihi min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai kang kaping pindho. Wasani kang kaping pindho iku annaha sak temene sedekah sedekah iku tobi buka dadi dokter sira. Faidah ya. Faidah sedekah. Faidah sedekah itu yang pertama kemarin as-sadaqatu yafuku raqabataka, itu bisa menghilangkan kesulitan. Maksudnya apa? Itu sesuai hadis Nabi, as-sadaq innas sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Jadi sedekah itu bisa mencegah dari 70 pintu musibah. Jadi kalau sekarang ada corona, banyak-banyaklah sedekah. Insyaallah dicegah dari corona ya gitu. Nah iya, nah ini sab'ina baban 70 pintu dari balak musibah. Ini enggak diterangkan sedekahnya berapa. Yang penting kamu niat sedekah karena Allah, insya Allah dijaga dari balak musibah. Kalau kamu sekarang sedekah 10.000, nah besoknya kalian sedekah 10.000 lagi, ya itu setiap kamu sedekah langsung pintu balak atau pintu wabah itu ditutup, ya, dihilangkan, dicegah oleh Allah. Yang kedua, apa? Sedekah itu menjadi dokter. Wala dawu sopan Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, dawu nambahana sira mardokum ing wong larane sira bisedekah kelawan sedekah. Nah, jadi obat. Kalau ada sekarang kok ada terkena virus ya, keluarganya banyak-banyaklah sedekah untuk niat untuk keluarganya, kan itu. Mardokum orang sakit, kamu di antara kamu kan ada yang sakit, ya banyaklah sedekah. Karena orang yang sekarang itu kena virus nggak bisa sedekah. Kenapa? Sedekah bagaimana? Nanti tak duitnya kena virus juga, bayang. Makanya keluarganya lah yang mensedekahkan dengan niat pahalanya pahala Allah diberikan kepada orang yang sakit, insya Allah sembuh. Makanya ini penting cara mencegah. Sedekah itu yang pertama juga menutup pintu balak, pintu musibah. Yang kedua bisa menjadi dokter. Nah, dokter terampuh itu adalah sedekah. Oh, jangan salah. Ini penting bagi orang yang sekarang ada kayak gitu agar terjaga. Yang pertama kalau belum terjangkit ya udah, berarti kita memperbanyak sedekah. Tuh. Wa salisu te kang kaping 3 iku annaha sak temene sedekah iku sora dadi apa sedekah harisakan jaga sira. Iku harisaka kang jaga sira. Yang ketiga, sedekah itu menjadi penjagamu. Dia akan menjagamu. Maksudnya apa? Menjaga harta benda dan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu jelas sama aja kembalinya. Itu benar-benar dari faedah tadi kalau dikaitkan dengan sekarang itu cocok banget ya. Makanya cegahlah corona dengan sedekah. Ya, sedekah, perbanyak sedekah fakir miskin, insya Allah. Ini kalau belum terjangkit, insya Allah tidak terjangkit. Yang pertama, jangan menunggu terjangkit dulu baru sedekah. Wah, ya. Nah itu. Ini yang sering kita lupa sebagai orang Islam ini, terlalu kita menganggap bahwa kalau sembuh itu harus berobat. Padahal kalau kamu mengatakan secara tauhid, ya secara tauhid mengatakan bahwa ketika kamu sakit minum obat terus sembuh karena obat itu syirik. Ya itu. Apalagi kalau kita keyakinan ini kalau saya nggak berobat dengan ini ini tidak akan sembuh. Wow, mendahului kodrat ilahi sarwi. Berarti dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Fa maritu bahwa yashfin," yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Ketika saya sakit maka Allah yang menyembuhkan. Jangan takut ya. Kita berjaga-jaga, harus waspada, tapi jangan takut karena wabah itu yang mendatangkan adalah Allah. Jangan lupa itu loh. Nah, salah satu cara untuk mencegah gampang, punya uang sedekah, jangan pelit. Ini termasuk menjaga dari harta benda maupun badan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jaga
Ya, siapa tahu ini sebagai virus itu kan itu makhluk, ya dijaga dari makhluk tersebut, dari bakteri corona tadi dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa apa? Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, "Hasanu ngreksa sira amwalakum ing pira-pira harta benda sira." Hasanu ngreksa sira amwalakum ing pira-pira harta benda sira bisa sedekah lan sedekah. Jagalah harta bendamu dengan sedekah. Gitu. Jaga harta bendanya dengan sedekah, insyaallah. Makanya kalau kita sampai kecurian ini, jangan-jangan pertanyaannya jarang sedekah alias pelit. Orang bakhil itu ya biasanya ya gitu, kena rampok, kena apa lagi? Nah itu, karena bakhil apalagi kewajibannya tidak dilaksanakan. Na'udzubillah. Walaupun itu harta dicari dengan halal, tapi kalau tidak dikeluarkan sebagian karena itu adalah kewajiban, maka kita itu tetap kemasukan barang haram. Halal itu bisa menjadi haram kalau tidak sesuai. Kan kayak gitu, tidak mengikuti aturan agama. Benar kamu yang cari, ini uang saya, ini saya mencari dengan jalan halal. Tapi apakah kamu ingat bahwa itu ada sebagian harta yang wajib kita tasarufkan kepada fakir miskin. Warabi'u ta kang kaping 4 iku annaha sak temene sedekah iku tutfi'u nyirep apa sedekah ghadabar rabbi ing pendune pangeran. Yang keempat, sedekah itu bisa meredam bendu atau ghadab atau kemarahan Tuhan. Gitu. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Makanya kalau banyak di daerah tersebut kok banyak orang yang mau bersedekah, insya Allah makmur. Ini apa kiai-kiai yang umum itu kan menjelaskan itu apa? La in syakartum la azidannakum. Itu umum. Kiai biasanya ya umum lah. Umumnya kiai kayak gitu. Kalau menerangkan tentang sedekah ya enggak lupa Al-Qur'annya itu la in syakartum la azidannakum. Dari umum. Biasa lumayan. Baju oleh amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agar kamu tidak mendapat ghadab, tidak mendapat siksa dari Allah, ya sedekah. Qala dawuh, karena sesuai dengan hadisnya Nabi, qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah iku tutfi'u nyirep iki meredam, mematikan, menghilangkan. Iku tutfi'u nyirep apa sedekah ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Ini sesuai hadis Nabi ya. Bahwa sedekah itu bisa meredam kemarahan Tuhan. Jadi tidak ditimbulkan bencana karena orang-orang di situ banyak yang sedekah. Kalau suatu desa banyak orang yang sedekah, insya Allah terhindar dari bala musibah. Nah itu lupa, jangan sampai kita itu dikit-dikit sedekah, oh sedekah kok dikit-dikit, ya. Dikit-dikit sedekah. Ini minta sedekah lagi, ini minta sedekah lagi, dikit-dikit sedekah kok dikit-dikit banyak sekalian. Itu malah bisa menjaga dari hal-hal negatif, menjaga badan kita semuanya lah, harta, badan, kesehatan itu ya, karena insya Allah ya, bahwa orang sakit aja bisa sembuh karena banyak sedekah. Jadi gitu. Wah sakit parah ini, gimana ini, bawa ke dokter mahal, ini nggak mungkin kesembuhannya. Nah udah, ini punya uang 1 juta. Sedekah. Cara dipikir orang desa itu, wah iman bro, 1 juta mending obat, ternyata kurang. Obatnya ini ambulan itu wis 1.500.000. Ambulan itu 1.500.000, urung obatnya urung nginepe. Gampang. Ketika waduh sakit, ini sakitnya apa? Waduh ini parah ini, udah punya uang berapa? Ayo kita sedekah. Belum ada yang mencoba, berani? Aduh, gimana ini ya? Harus berani. Itulah makanya ada orang Inggris itu yang belajar Islam, akhirnya dia masuk Islam. Itu kekalahan kita itu bagi umat Islam di umumnya. Kalau di Arab Saudi itu sudah biasa, kalau banyak sedekah itu hal yang biasa ya. Bahkan mereka mencari orang yang mau menerima sedekah sebelum sedekah itu
atau tidak mendapat pahala. Apa bisa sedekah tidak mendapat pahala? Nanti kalau sudah matahari terbit dari barat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ingkang kaping 5 iku anna sak temene sedekah iku ulfatun ngasih lil ikhwani marang pira-pira sedulur. Maksudnya apa? Menjadikan kasih sayang kepada sesama saudara dengan sedekah. Nggak mungkin orang yang sering kamu sedekahi terus memusuhi kamu. Nah itu. Makanya untuk merekatkan tali silaturahim, banyaklah sedekah. Untuk orang NU bagaimana caranya? Gampang. Tahlilan berkat. Nah, makan dapat berkat. Itu merekatkan itu tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari bahwa itu adalah bisa merekatkan persaudaraan, menjadikan kasih sayang. Sak nesuwe tonggo karo tonggo, kuwi nanti bisa bertemu menjadi islah ketika kita berkumpul melakukan zikir kepada Allah. Kalau orang NU itu namanya tahlilan maupun yasinan. Nah itu rekat di situ, jangan salah. Dari situ ada makan-makan kayak gitu. Itu sedekah kan? Sedekah ini sangat dianjurkan. Nyatanya kalau yang itu malah kalau nggak kayak gitu malah dia itu diniati sedekahan terbahasanya gitu. Sedekahan. Gimana caranya? Ya biar itu mau mudah untuk itu ya dipanggil orang-orangnya terus membaca zikir bersama. Lah apa dikira terus ini tujuannya kalau zikir bersama itu terus tujuannya tinggi orang musaibul bait aja? Ya enggak. Emangnya yang baca Yasin terus enggak dapat pahala? Pahalanya diberikan kepada orang lain semua? Ya enggak toh. Ya. Nah, untuk diri kita yang membaca dapat pahala, untuk orang lain yang kita kirimi juga dapat pahala. Itu. Nah, orang mati itu kan udah mati yang kan idza mata banu adama fangqata amaluhu ketika anak Adam itu meninggal maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara illa salasa sedekatun jariyatun. Nah itu sedekatun jariyatun jelas panggah balik sedekah. Lah pas hasil tahlilan sedekahan apa enggak? Nggih, di situ ada sedekah. Nah itu lah, jangan selalu negatif, salah nggak ada Quran, nggak ada hadis, pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Apa karena pada wakola dawuh sopan Nabi Kanjeng Nabi alaihi wasallam as-sadaqah atau sedekah itu hadiyatun jadi hadiah. Kala dawuh sopan Nabi alaihi wasallam as-sadaqah atau sedekah itu hadiyatun jadi hadiah. Tahadu padha hadiah-hadiah ana sira kabeh, mongko saling memberi hadiah. Tahatu mongko hadiah ono, maksudnya saling memberi hadiah sira kabeh. Tahabu mongko asi-asian sira kabeh. Nah, makanya kalau saling memberikan hadiah, memberikan sedekah, maka kalian itu berarti saling mengasihi untuk merekatkan persaudaraan. Gampang, banyaklah sedekah. Nah, itu kalau di orang NU ya tahlilan. Cuma melihat negatifnya, atau melihat negatifnya, atau itu namanya Sultan, boleh Sultan itu sama aja memakan daging saudaranya sendiri atau hibah itu kan sama aja. Sultan memikir jelek akhirnya ngerasani menilai jelek itu salah itu jelek banget. Annaha wasati sutai kaping 6 iku ana sak temene sedekah iku rikotun nglemesake fil qulubi dan pira-pira ati. Anna saat teman sedekah iku rikoton nglemesake fil qulubi dalam pira-pira hati. Orang yang hatinya keras maka sedekah insyaallah hatinya jadi lunak, enggak mudah marah. Kalau orang banyak marah kita disedekahi. Mbok lantaran sedekah itu jajal, ya ini sudah ada hadisnya ya. Repot terusane. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam man kae sapane wong iku wujida. Ditemu sapa man fi qalbi dalam atine man. Nah iki repot iki. Ini santri-santri yang bandel, coba orang tuanya kalau kayak sedekah. Kenapa? Yang bandel itu berarti hatinya keras, dibilangin tidak mau rebutan. Lapo wis dibagi yo bangga sik rebutan, nyolongi enek kancane ngono. Ora bener bocah-bocah yo. Mesti dibagi rata, iwake semini-semini malah seenek sing kari dhewe bagian
rong supir asine 5 supir dadi rong supir sing telu nanti aduh dijemui sing dhisik piye to gak pengen supuri dinikmati kok rakus temen gitu rakus temen jangan rakus tahu makanan ujung-ujungnya jadi tahu kasro tahu kalau dikasro jadi tahu nafas tahu sih. Bismillahirrahmanirrahim fi qalbi ing dalam atine man apa kusawatun sifat atos fal yang syir mongko becik gelar sapa man as-sadaqah ta ing sedekah. Maksudnya apa? Kalau di hatinya itu keras, di hatinya itu ada sifat-sifat yang sulit itu, maka lebarkanlah dengan sedekah biar hatinya lapang dada, tidak mudah marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah memusuhi, tidak mudah terjangkit sifat-sifat negatif. As-sabi'u kang kaping 7 iku ana satamene sedekah iku tazidu nambah sedekah fil umri dalam umur. Nah ini yang terpenting ini. Nah ini kalau sedekah kalau masa kena covid terus sedekah terus mati ya berarti ya memang saya. Tapi ini sesuai hadis Nabi ya. Ini bisa menambah umur ternyata sedekah. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasadaqah iku taruddu nolak apa sedekah al-bala ing bala. Oh itu jelas ya, ini covid bisa dihilangkan insyaallah dengan izin Allah itu dengan sedekah coplit pelit duit 1.000 ya sedekahno ra kita 5.000 10.000 nah ini ya gitu. Atas itu lan nambah apa sedekah al fil umri yang dalam umur jelas sedekah itu bisa menambah umur. Itu dawuh Nabi bukan dawuh sapa-sapa. Percaya kan karo hadis? Enggak percaya musyrik. Jangan itu. Makanya kalau belajar hadis sing tenanan kabeh dipelajari. Kalau ada yang melarang coba, ada enggak yang hadis lain yang memperbolehkan? Jangan terus itu diperbolehkan secara konteks itu isim nakira itu isim yang masih umum, tidak menjelaskan satu per satunya, maksudnya masih ambigu. Tahu ambigu? Memiliki arti banyak yang dimaksud. Jadi enggak terus cuma itu tok kan ya gitu. Itu masih ambigu ya. Kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin benar. Kullu muhdatsin sesuatu yang diperbarui. Apa itu? Enggak jelas di situ. Ya, kullu muhdatsin. Jadi Nabi enggak menjelaskan apa yang diperbarui itu apa. Walaupun itu ada mudah-mudahan ilaih mahsus, itu berarti kan ya diperbarui tentang agama Islam, amaliyah kita semuanya. Jadi enggak tertentu kepada cuma ibadah wajib toh. Mana yang menerangkan juga enggak ada. Itu kan ketika gini enggak boleh, ketika itu enggak boleh. Dalam ibadah semuanya hidup itu adalah ibadah kalau kita niati dengan baik. Kalau benar-benar niat kita itu benar enggak salah. Itu udah sedekah bisa menambah umur. Oke, wallahu a'lam bishawab.